Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, yang memberikan kehidupan bagi kami sampai pada saat ini. Secara khusus Tuhan berikan kami kesempatan, berikan waktu yang baik untuk merenungkan firman Tuhan. Sebelum kami memperdengarkan dan mendengarkan firman-Mu, perlengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, agar kami boleh mengerti, paham akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan menyapa kita pada saat ini dari 1 Samuel pasal 10 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-13. 1 Samuel pasal 10 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-13. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Maka Roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang dapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku, dan camkanlah, aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya, sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain, dan segala tanda-tanda yang tersebut itu terjadi pada hari itu juga. Ketika mereka sampai di Gibea dari sana, maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya, dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Dan semua orang yang mengenalnya dari dahulu melihat dengan heran bahwa ia bernubuat bersama-sama dengan nabi-nabi itu. Lalu berkatalah orang banyak yang satu kepada yang lain, apakah gerangan yang terjadi dengan anak Kis itu? Apa Saul juga termasuk golongan nabi? Lalu seorang dari tempat itu menjawab, siapakah bapa mereka? Itulah sebabnya menjadi peribahasa, apa Saul juga termasuk golongan nabi? Setelah habis ia kepenuhan seperti nabi, pulanglah ia. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, Roh Kudus akan diberikan Tuhan kepada orang yang taat. Roh Kudus akan diberikan Tuhan kepada orang yang taat. Bapak Ibu, pernah atau tidak kita menemui atau bertemu dan mungkin sedang bersama dengan kita pelayan yang melayani dengan segala kesombongannya, dengan mengatakan, aku adalah orang yang pintar, aku adalah orang yang berpengalaman. Kalau kita melihat Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, itu adalah sebuah kesombongan. Tuhan lebih suka orang-orang yang melayani, orang-orang yang hidup di dalam kerendahan hati, orang-orang yang mau diajar, orang-orang yang taat. Sehingga kepada orang-orang yang demikianlah Tuhan mencurahkan rohnya. Tuhan mencurahkan, mengaruniakan dan menganugerahkan Roh Kudus atas mereka, sehingga mereka dipakai Tuhan untuk menjadi alat Tuhan, menjadi berkat, melayani sesama dan melayani Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, bukan orang yang pintar, orang yang berpengalaman, tetapi orang yang mau diajar,
orang yang hidup dalam kerendahan hati, dan orang yang taatlah yang akan dipakai oleh Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca pada saat ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita melihat bagaimana Saul ketika dirinya diurapi oleh Samuel untuk menjadi raja atas umat Israel sebagai umat Tuhan. Ketika Saul diurapi Samuel menyampaikan pesan Allah kepada Saul agar Saul dapat menyelamatkan umatnya, yaitu bangsa Israel, dari tangan musuh, yaitu orang-orang Filistin. Dan Samuel memberikan beberapa tanda-tanda, memberikan petunjuk, memberikan arahan kepada Saul, sampai Saul harus melakukan apa yang ditugaskan oleh Allah. Ketika Samuel mengurapi Saul, ini adalah sebuah tanda kalau Saul dipilih Allah sebagai raja, kalau Allah akan menyertai Saul yang akan memimpin bangsa Israel pada saat itu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita melihat bagaimana Saul hidup taat pada saat setelah Samuel mengurapi Saul, dia taat, dia mendengarkan dengan sungguh-sungguh, dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Samuel, dan pada akhirnya ketaatannya mendatangkan buah, yaitu dia dipenuhi dengan Roh Tuhan. Ketika dia dipenuhi dengan Roh Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan mengubahkan hatinya, mengubahkan batinnya, tidak lagi seperti manusia biasa. Sifat batinnya diubahkan Tuhan, sehingga dia bisa berkata-kata sama seperti yang dilakukan oleh serombongan nabi-nabi tadi, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ketaatannya membuat dia dipenuhi dengan Roh Tuhan, sehingga hidupnya berubah seketika itu juga, dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Dari firman Tuhan ini kita belajar, ibu bapak saudara-saudara, betapa pentingnya yang namanya sebuah ketaatan. Ketika kita taat, ketika kita belajar untuk taat, maka Tuhan sesungguhnya suka, dan Tuhan akan memakai kita lebih luar biasa. Orang yang taat, rendah hati, dan mau diajar, mendengarkan perintah, mereka adalah orang-orang yang dipakai Tuhan, yang semakin diperlengkapi Tuhan untuk menjadi alatnya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Tetapi kalau kita melihat akhir dari kisah Saul, ketika dia merasa berkuasa, ketika dia tidak lagi taat, maka Roh Tuhan meninggalkan dia. Kita dapat baca dari 1 Samuel pasal 16 ayat 14. Sehingga roh jahat mengganggu dia. Tidak taat mengakibatkan Saul ditinggalkan oleh Roh Tuhan. Saul merasa dirinya berkuasa. Dia lupa, Bapak Ibu Saudara-saudara, dia hanya sebagai alat Tuhan untuk memimpin umatnya. Dan dia bukanlah orang yang paling berkuasa. Dia seolah-olah menunjukkan kekuasaannya. Dia lupa
Allah yang lebih berkuasa atas kekuasaan yang sedang dia jalani, yang sedang dia miliki. Bapak Ibu saudara-saudara, ini yang kami katakan tadi dari awal. Orang yang rendah hati, orang yang mau diajar, orang yang taat akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Tetapi ketika kita tidak lagi mau diajar, tidak lagi mengindahkan perintah Tuhan dan menyombongkan diri, di sanalah kita akan ditinggalkan Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, pilihan ada di tangan kita. Kalau firman Tuhan yang kita baca pada saat ini, kita belajar untuk taat, dan di balik ketaatan, kerendahan hati, mau mendengar dan mau diajar, Roh Tuhan ada pada dalam kita. Dan Tuhan juga ingatkan pada saat ini, jangan pernah menyombongkan diri. Apa yang sedang Tuhan berikan kepada kita, sesungguhnya itu adalah anugerah Tuhan semata. Jangan saksikan diri kita, tapi saksikan Tuhan yang memberikan kuasa, yang memberikan segala berkat-Nya kepada kita. Di sanalah terlihat kerendahan hati kita, Bapak Ibu saudara-saudara. Dan ingatlah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jangan pernah sombong, jangan pernah tidak taat, jangan merasa hebat dan merasa berkuasa. Kalau itu sudah kita alami, di sanalah Tuhan, Roh Tuhan meninggalkan kita. Mari Bapak Ibu belajar hidup menjadi orang yang taat, karena di sanalah Roh Tuhan tercurah atas kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran dan berkat Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan yang mengajari, yang menuntun dan membimbing kami untuk hidup menjadi pribadi yang taat. Sehingga ketika kami taat, rendah hati dan mau diajar, Roh Kudus Tuhan akan tercurah atas kami, dan kami akan dipakai Tuhan secara luar biasa, menjadi alat Tuhan, perpanjangan tangan Tuhan, menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kami puji, kami muliakan nama-Mu Tuhan yang kami kenal dalam Kristus Yesus. Kami bersyukur karena Tuhan pada saat ini boleh mengizinkan kami untuk bersekutu dengan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan menyertai kami, sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan menyapa kita pada saat ini dari 1 Petrus pasal 5 ayat 6 sampai 10. 1 Petrus pasal 5 ayat 6 sampai 10. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, Tuhan memelihara kamu. Tuhan memelihara kamu. Kalau kita membaca teks firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 5 ayat pertama sampai ayat yang ke-11, secara keseluruhan ini adalah
sebuah nasihat yang disampaikan Petrus kepada penatua-penatua pada saat itu, agar mereka hidup dengan tanggung jawab yang penuh untuk menggembalakan domba-domba Allah, memberikan teladan hidup yang baik, dan tidak mencari keuntungan dari domba-domba Allah tersebut, tidak mementingkan diri sendiri, sehingga mereka melakukan tugas yang diberikan Tuhan Allah dengan baik kepada mereka. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita fokus kepada teks firman Tuhan yang kita baca saat ini, ayat 6 sampai ayatnya yang ke-10, Tuhan mengizinkan kita untuk hidup di dalam kerendahan hati, tidak hidup dalam kesombongan, merendahkan diri kita kepada tangan Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan dan pertolongan di dalam masa-masa sulit yang akan kita alami. Dan Tuhan ingatkan juga bukan kepada hanya para penatua, pelayan, dan kita sebagai warga juga diingatkan. Sesungguhnya semua kita pasti pernah yang mengalami kesulitan, pergumulan. Untuk itu tidak perlu yang namanya hidup sombong. Seolah-olah kita tidak pernah mengalami yang namanya kesusahan, kesulitan. Kita harus hidup dalam kerendahan hati. Dan dikala pergumulan itu datang kepada kita, maka firman Tuhan ingatkan kita pada saat ini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan katakan segala, seluruhnya, semuanya ceritakan kepada Tuhan, sampaikan semua kepada Tuhan, dan percaya dengan imanmu, Ia akan memelihara kamu. Kenapa Bapak Ibu saudara-saudara kita harus menaruh kepercayaan Tuhan memelihara kita? Karena kita sudah jadikan Dia sebagai gembala yang akan melawat, menjaga, menyertai, dan memelihara kehidupan kita. Apapun yang kita sedang alami, apapun yang akan terjadi dalam kehidupan kita di depan, kalau kita percayakan Tuhan sebagai gembala yang akan memelihara kita, maka tidak perlu lagi ada rasa khawatir, takut, cemas yang berlebihan. Kalau kita hidup dalam kekhawatiran yang berlebihan dan tidak menaruh harapan, yang tidak bergantung kepada Tuhan dan percaya kalau Tuhan memelihara kita, maka di sanalah iblis akan menelan kita, akan menggoda kita, akan menjatuhkan kita dan merongrong kehidupan kita. Orang yang punya pergumulan yang berat, orang yang punya beban dan kekhawatiran yang berlebihan, yang tidak menaruh kepercayaan kepada Tuhan, di sanalah iblis lebih sering untuk mencoba kita agar kita meninggalkan Tuhan, agar kita percaya kepada kekuatan dunia dan tidak lagi menaruh harapan dan kepercayaan kepada Tuhan. Tapi firman Tuhan ingatkan kepada kita pada saat ini, lawan iblis dengan iman yang teguh. Jelas dikatakan Petrus, dengan iman yang teguh dan percaya kepada Allah yang belas kasih itu akan melengkapi kita, akan meneguhkan, mengokohkan dan menguatkan kita di dalam pergumulan, ketakutan, kekhawatiran yang sedang kita alami. Kalau kita datang kepada Tuhan, kalau kita melawan pergumulan itu dengan segala kekuatan yang daripada Tuhan, tapi kalau kita melawan pergumulan dengan takut yang berlebihan, maka iblis akan tetap menang atas diri kita. Kita harus berani
melawan ketakutan kita, melawan kekhawatiran kita. Karena Tuhan akan melengkapi kita dengan segala hikmat dan kekuatan akan pertolongannya dikala kita mengalami pergumulan hidup. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita harus menaruh keyakinan, kepercayaan kita yang penuh kepada Tuhan. Dikala kita hidup dalam kekhawatiran, pergumulan, cemas, sampaikan semuanya kepada Tuhan. Jangan takut. Kalau kita takut, maka kita akan kalah. Kita harus berani hidup di dalam pergumulan, hidup di dalam masalah. Dengan keberanian itu, maka Tuhan, sumber hikmat, sumber kekuatan, akan memampukan kita melewati masa-masa di mana kita hidup dalam kekhawatiran. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, percaya Tuhan memelihara kita. Tuhan kita jadikan gembala dan kita domba-domba yang akan dilawat, dijaga, dipelihara Tuhan senantiasa. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami berdengarkan dan dengarkan bersama. Biarlah Roh Kudus Tuhan menyertai kami dan memampukan kami untuk tetap hidup tidak khawatir dan menyerahkan segala kekhawatiran kami kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan menyertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.